Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes. Ini adalah bukti kita udah sarapan. Tadi pagi, ya kan? Beda ya, yang sarapannya beneran sama yang hayalan ya. Yang sarapannya nasi sama ikan sama yang sarapannya asap beda emang. Yang sarapannya cuma janji-janji ya. Waduh. Oh ini korban ini. Dalam banget tuh. Lama-lama ini jadi program katakan putus nih jangan. Aduh. Kita cuma janji-janji. Ya nanti ketemu ya nanti malam ya. Iya. Aduh, udah. Cukup. Ini kita masih ngobrolin soal sarapan. Betul. Bukan soal patah hati ya, Nathan. Karena masih ada Mas Adit dari Berbagi Sarapan. Oke. Nah, Mas Adit, ini mungkin juga Adam pengen tahu ya. Iya. Karena kan tadi dia mau minta Sherlock gitu kan. Nah ini, Oke. iya, kan tadi dia minta. Iya, ini kan karena nanti di Sherlock ya Mas. Jadi saya tuh perlu tahu gimana teknisnya dari awal tim Berbagi Sarapan itu menyiapkan sarapannya sampai nanti sarapannya tuh plek datang ke rumah saya. Apakah nanti ketika sudah sampai harus dikasih bintang? Saya nggak tahu teknisnya gimana. Nggak tahu nih teknisnya. Jangan lupa ya Mas gitu. Atau jangan nanti pakai seragamnya warna hijau nggak? Nggak tahu ya. Kira-kira Gimana tuh Mas Mas? Adit? Lebih ke sistem dari berbagi sarapan dalam membagikan sarapannya di pagi hari kepada yang membutuhkan seperti apa? Oke. Jadi kalau kita itu sebenarnya kan udah menyiapkan kardus ya. Kebetulan saya nggak ada nih kardusnya gitu kan karena di tempat yang masak gitu. Jadi kita kardusnya di rumah gue kayaknya deh. Udah habis ya satu box ya. Luar biasa. Tadi gue lihat kayak ada kardus, kayak udah nyampe loh itu. Wah, cepat sekali. Sangat responsif ya. Baru diomongin udah langsung datang ya. Jangan lupa testimoninya jangan. Nah itu ada bintangnya memang, ada sistemnya ya. Oke. Bercanda mulu nih Mas Adit nih. Aduh, udahlah. Ini jadi program komedi aja lah. Boleh ada. Gimana Mas? Jadi ada kardusnya. Jadi kan kardusnya kan udah kita buatkan ya, kita pesan dari tim yang di Jakarta, kemudian kita dibagi untuk yang Jogja gitu kan. Itu udah dipesan dengan kondisi food grade gitu kan. Kemudian di Jakarta sendiri itu dari dulu emang menyiapkan sendiri awal. Terus sepanjang berjalan akhirnya kita semua berani memanfaatkan usaha-usaha kecil makanan gitu loh. Di Jogja sendiri pun sebenarnya kalau saya ya keluarga kebetulan ada yang usahanya memang makanan gitu. Jadi saya bisa lihat dan pantau sendiri gitu loh bahwa ini oke. Terus dan kita berusaha ngatur menunya itu setiap hari berbeda-beda dengan komposisi yang sudah ditentukan. Komposisinya misalnya yang penting buat kita kan sebagai orang yang memakan sarapan gitu kan minimal ada karbohidrat, protein baik hewani ataupun nabati, kemudian ada sayur utamanya seperti itu dan air mineral. Jadi itu kan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sarapan kita. Jadi itu bukan sesuatu yang terlalu berat karena kita juga make sure dengan takaran yang cukup gitu loh, nggak yang berlebihan gitu loh. Seperti itu. Nah dari boxnya sendiri itu kan kita serahkan kepada yang bertugas memasak gitu atau usaha kecil yang kita ajak untuk join gitu. Ya. Jadi kerjasamanya cukup dengan banyak pihak juga ya, dari berbagi sarapan, dari yang menyediakan atau yang masak juga gitu ya. Oke, menarik. Nah, jadi kan kan Adam ya gimana Mas? Ya monggo Mas. Jadi kan gini ya maksudnya usaha masak itu kan juga sama gitu. Jadi kita sama-sama ibaratnya kita menyediakan, kita butuh makanan, mereka bisa menyediakan, kemudian kita bisa menyalurkan seperti itu. Simbiosis mutualisme. Betul sekali. Luar biasa. Saling mendukung lah dalam ekonomi pandemi yang
kayak gini tuh Benar. Biar rotasi keuangannya terus berputar. betul. Oh, ini udah terlalu berlebihan ya. Tadi katanya bercanda mulu sih, Mas Adit nih sedikit serius nih sekarang. Lu sih. Gimana? Oh ya, tadi kan Adam sempat mention kalau misalnya memang dari berbagai pihak. Nah ini kalau misalnya Mas Adit kalau mau nanya juga sekarang ini memang anggotanya sendiri ada berapa banyak sih yang memang aktif sekarang ini sampai memang dari Jakarta dan Yogyakarta, apakah memang orang yang sama mereka bolak-balik? Ah ini gimana nih? Oh iya. Siapa tahu gitu kan. Oke, untuk timnya sendiri itu kurang lebih ada 20 istilahnya tim yang tetap ya. Maksudnya yang kayak aku kan koordinator untuk yang Jogja ya kan. Aku yang bantu ngatur jadwal sama timnya hari ini siapa gitu. Istilahnya kita makanannya di tempat siapa ngambilnya gitu kan. Karena di Jogja sendiri tuh ada 3 tempat kita ngambil. Jadi nggak cuman di satu tempat gitu kan, seperti itu. Terus nanti hari ini mau kemana gitu loh, seperti itu. Jakarta pun bahkan udah bikin jadwal gitu sebulan karena dengan cakupan yang luas tadi ya. Jadi kan mereka menentukan titik-titik tertentu sudah seperti itu. Gitu kurang lebih. Jadi memang udah ada koordinator sendiri gitu ya. Iya betul. Oke, nah ini kalau buat smart viewers nih, smart viewers misalkan dia ingin menjadi volunteer gitu ya, atau mereka ingin menyumbangkan sarapan gitu, masakannya, mungkin dia punya UKM kali ya, terus mau ikut bantu. Nah itu gimana sih caranya? Kalau itu bisa kontak kita di Instagram itu berbagi sarapan official, atau bisa langsung ke website berbagisarapan.com. Di situ ada nomor CP-nya. Kontak adminnya. Ya, kalian buka open for volunteer dan juga kerjasama ini ya teman-teman yang di Jakarta sendiri udah banyak kok teman-teman yang ikut untuk berbagi langsung. Terus di Jogja juga ada. Kemudian untuk kerjasama yang seperti memberikan produk gitu ya ada. Jadi kemarin itu kayak di Jogja itu ada mereka UKM jualan jus, kemudian untuk melengkapi jusnya itu, jadi kita bagikan sekalian seperti itu. Baik. Jadi ada juga yang kolaborasi segala macam ada seperti itu. Berapa banyak Mas biasanya kalau volunteer gitu yang masuk bagi sarapan? Biasanya sih kita usahakan untuk tetap terjadwal ya. Kalau terlalu banyak kan dalam kondisi seperti ini kan nggak mungkin juga ya. Kan senjata kita, istilahnya senjata utama kita tuh ya kesehatan kita sendiri gitu. Karena kan kita turun ke jalan ya. Itu kurang lebih kalau misalnya yang ikut itu 2 lah. Minimal sahabat relawan yang selain tim kita gitu misalnya kalau bisa ikut gitu. 2 orang tuh udah 2 dulu dah dalam sehari gitu. Karena takutnya kalau terlalu banyak kerumunan malah nggak nyaman gitu nanti. Benar. Keamanan sih, kesehatan tadi pokoknya kita tetap utamakan. Nomor 1 gitu. Jadi karena memang bukan dari kitanya doang, tapi nanti yang kita kasih juga nanti orang kalau udah kelihatan kerumunan, wah udah serem juga mereka mau nyamperin. Iya betul. Lihat gitu kan. Ntar dikira ada konser musik Pak. dikira bawa bansos banyak banget gitu kan. Nanti malah dikomenin, ini banyak banget krunya tapi kok dikasihnya cuma waduh ntar kalau malah julid. Tapi gini Tan, gue kepikiran karena kan teman-teman di Binusian ini kan juga mereka punya yang namanya Comserve kan, community service. Betul. Jadi lo nih smart viewers dengan ikutan berbagi sarapan siapa tahu bisa kasih benefit ke community service lo gitu. Betul. Nah ini buat kan? Karena nanti lumayan kalau misalnya community service kalian nggak mumpuni nanti mohon maaf nggak bisa lulus Anda ya. Iya, lu nggak bisa skripsi lo ya. Anda nggak bisa skripsi Anda jadi ya. Iya, tapi hebat juga ya istilahnya kayak mungkin secara nggak langsung gitu berbagi sarapan sangat bersimbiosis dengan banyak hal gitu, dengan mahasiswa bisa kayak tadi kita udah omongin, ke UKM juga bisa dan pastinya ke ke masyarakat yang membutuhkan gitu. Nah, responnya sejauh ini seperti apa Mas? Terutama dari teman-teman yang bekerja sama dalam menyediakan sarapannya atau masakannya gitu. Kalau untuk teman-teman yang dari kita sendiri gitu kan, itu emang luar biasa banget ya.
mereka pun untuk yang masak, mereka pun istilahnya sungguh-sungguh gitu loh, nggak main-main, karena kita juga berikan istilahnya SOP lah, seperti yang saya sebutin tadi, komposisinya apa, seperti itu gitu kan. Kemudian kalau dari teman-teman yang mendukung, itu lebih luar biasa lagi, karena kan ibaratnya karena kita kan di zaman sosial media ya gitu ya, kita pun banyak dapat saran kok dari teman-teman yang aktif di Instagram gitu, komen, DM, walaupun kita belum bisa balas semuanya ya, karena ibaratnya kita tuh masih cakupan yang kecil lah untuk mengelola sesuatu yang besar ini sebenarnya. Jadi kita juga masih pengelolaan di internal untuk memperbaiki itu. Jadi kita masih berusaha sih dengan dukungan yang sangat banyak itu dari berbagai macam pihak. Terutama kemarin udah ada yang kolaborasi, terakhir itu kayak McD kemarin kolaborasi memberikan produk sarapan, kan 8 Maret sarapan sedunia kalau nggak salah ya. Oke. Kemarin sempat di Jakarta yang itu membagikan dari McD sendiri, McDonald itu. Itu baru namanya Happy Meals McD. Wow, masuk Pak Eko. Kali ini gratis, besok bayar ya. Masuk Pak Eko. Ini promo sekali Adam ya. Anda andek-andek. Lihat belakangnya. Lihat belakangnya Adam. Warna McD. memang ini memang apa ya? Udah underground sekali ya ini cara untuk masuk iklan ya, luar biasa. Oke, Smart Viewers kita tahan dulu ya, karena abis ini kita tentunya akan mau nanya-nanya lagi lebih dalam lagi kepada Mas Adit mengenai berbagi sarapan. Dan yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget. Seru banget.